Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Baik, terima kasih teman-teman media yang telah hadir pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Eriasa Megasari, saya biasa dipanggil Mega. Terkait dengan adanya opini-opini yang berkembang di masyarakat, pada hari ini saya ingin melakukan atau mengambil hak jawab saya dalam rangka klarifikasi untuk sebagai bagian daripada pembelaan saya terhadap opini-opini liar yang berkembang di masyarakat. Di mana yang pertama terkait pemberitaan bahwa saya membangun dapur MDG di SPM Kupang, dan pada saat pembangunan dapur itu saya sudah tidak sanggup dan saya meminta pertolongan kepada orang lain untuk membangun. Nah, terkait dengan pemberitaan ini saya ingin menyampaikan bahwa dari awal sampai akhir saya tidak pernah melakukan pembangunan dapur, tetapi pembangunan dapur itu dilakukan oleh Ibu JS dengan sumber dana gotong royong para pihak. Kemudian yang kedua, terkait dengan adanya statement atau opini yang beredar di masyarakat bahwa saya memberikan uang operasional 10 juta rupiah dan sudah dikembalikan oleh Ibu JS senilai 15 juta, di mana 10 jutanya adalah pembayaran kembali dari uang operasional tersebut dan 5 juta itu adalah dilebihkan oleh Ibu JS karena pertemanan. Saya mau infokan bahwa pemberitaan itu adalah tidak benar sesuai dengan data yang saya punya. Kenapa? Karena 15 juta sesuai dengan data yang saya punya itu adalah pembayaran cicilan dari angka yang telah kami sepakati bersama. Angka ini artinya angka yang saya dan Ibu JS sudah sepakati bersama senilai 97 juta 876.000, di mana beliau janjikan bayar 20 juta, tetapi dengan mencicil 20 juta rupiah, tetapi beliau hanya sanggup mencicil 5 juta di tanggal 12 Mei dan 10 juta di tanggal 27 Mei. Jadi tidak benar bahwa angka 15 juta itu adalah pembayaran 10 juta dan 5 jutanya adalah dilebihkan karena pertemanan. Kemudian yang berikut terkait dengan informasi bahwa angka yang sebenarnya adalah hanya 10 juta rupiah dan 80-an juta rupiah itu adalah karena inisiatif saya sendiri. Jadi tidak pernah terjadi pinjam-meminjam. Perlu diketahui bersama bahwa tawaran pinjaman atau cicilan itu datang dari Ibu JS sendiri pada tanggal 16 April tahun 2025. Jadi tidak pernah saya itu minta beliau melanjutkan pembangunan karena saya tidak pernah membangun, melainkan beliau yang membangun. Kemudian juga kalimat kata meminjam itu adalah tawaran beliau kepada saya atas semua dana yang telah saya keluarkan. Nah, mungkin ini klarifikasi yang bisa saya berikan berdasarkan dengan data yang saya punya, di mana hari ini saya bawa bukti chattingan. Ya, ini tidak bisa saya berikan ke teman-teman media karena ini adalah untuk kepentingan penyelidikan. Kemudian yang kedua, nota-nota asli pembelanjaan. Jadi kalau ada yang bilang bahwa tidak bisa divalidasi, ini nota aslinya ada, tanda terimanya ada semua. Kemudian dengan kronologi singkat yang saya runut, saya buat dari berdasarkan rangkuman hasil percakapan saya dengan Ibu JS di WhatsApp. Mungkin demikian klarifikasi yang saya buat. Terima kasih, shalom. Semoga ini bisa menjadi informasi yang berimbang dan bisa juga untuk menetralkan opini-opini liar yang berkembang di masyarakat. Shalom, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses yang dilakukan itu Jadi saya dan Ibu JS, kami informasi yang saya dapat terakhir dari kuasa hukum saya bahwa yang pertama saya dan Ibu JS serta saksi-saksi sudah diambil keterangan. Jadi kita tinggal menunggu proses selanjutnya yang nanti akan dikabari oleh penyidik. Mungkin melengkapi juga laporan humas yang SPM itu sudah
saya tidak pernah tahu tentang adanya laporan humas atau laporan lain-lain karena saya tidak pernah mendapat informasi tersebut. Jadi hari ini membawa bukti terkait dengan kesepakatan. Betul, bukti chattingan, bukti berupa chattingan dan nota-nota, dan di mana nota-nota ini terjadi berdasarkan pembelian barangnya terjadi bukan berdasarkan inisiatif saya sendiri, tetapi karena ada permintaan daripada Ibu JS. Jadi mungkin itu biar bisa informasikan kepada masyarakat bahwa saya tidak pernah membeli berdasarkan inisiatif saya sendiri, tetapi berdasarkan request daripada Ibu JS. Kemudian kan prosesnya setelah dia telah kan polisi akan memanggil yang kedua. Apakah dalam tengah untuk berdasar apakah jadi ada ruang mediasi itu selalu terbuka. Ruang mediasi itu selalu terbuka. Saya dan JS kami berteman bukan 1-2 bulan, bukan 1-2 hari, kami berteman cukup banyak. Hukum itu adalah langkah terakhir. Jadi apakah ada ruang terbuka dari saya, ada ruang mediasi dari saya, itu sangat-sangat terbuka seperti itu. Dan mungkin saya mau informasikan ada kutipan yang saya baca, kutipan kalimat yang saya baca saat saya berkunjung ke Polresta Kota Kupang, di mana kalimat ini seperti ini. Kejahatan akan menang bila orang benar tidak melakukan apa-apa. Lebih baik berbuat meski ada resikonya daripada tidak berbuat apa-apa tetapi tidak mengambil resiko, seperti itu.